COVID. Jadi memang ini kan kita ini awam, ya. Kawan-kawan netizen kita juga kan bervariasi kan. Namanya ini masih ruang publik, jadi kan orang menafsir. Karena saudara Yal ini selalu berlindung di undang-undang. Coba baca undang-undang tentang wartawan, coba baca undang-undang tentang jurnalistik, baca undang-undang tentang pers. Kami hanya memberitakan, menyajikan. Nah, sehingga orang ini kan, ya, akhirnya kan kita kira begitu. Tapi dengan pencapaian disampaikan tadi, memang ada perbedaan antara wartawan, antara pers, jurnalistik, dan kemudian juga antara pemberitaan di media sosial, kan kita baru tahu. Nah, ini yang jadi yang bahaya, karena dia selalu berlindung di situ. Kalau begitu semua orang akan berlindung dong. Saya memposting nanti, saya wartawan nih. Karena saya memberitakan sesuatu kan berita. Nah, ini yang memang kalau tidak kita ambil langkah, siapa nanti ada menyebabkan kita sesat dalam penafsiran. Salam dan sejahtera untuk kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Kalino, Badu Ramin Kak Saruga, Bahasa Ingat Kak Dibata. Nagi ke Batu Gidi, berbayu ke Tangan, Bapak Mati Sengkaru. Pertama-tama tentunya kita semua bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, lebih kesempatan sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu ya bertatap muka. Saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman ya rekan-rekan saya dari media yang sudah berkenan untuk hadir pada saat ini dalam rangka saya mengklarifikasi atau menanggapi pemberitaan dan maaf postingan ya seseorang di laman media sosial Facebook atas nama akun Yeldenal Radar, di mana menurut saya informasi yang disampaikan tersebut sangat merugikan saya baik secara pribadi maupun secara kelembagaan, yaitu Dewan Adat Dayak Kecamatan Lumar. Kemudian pemberitaan tersebut juga tentu sudah menimbulkan keresahan ya, menimbulkan gejolak terutama di tengah masyarakat yang ada di Kecamatan Lumar, dan saya melihat ini mengandung unsur-unsur provokatif, tendensius, dan memiliki narasi-narasi kebencian yang memang ini bisa disalahgunakan oleh berbagai pihak untuk membuat situasi kondisi menjadi tidak kondusif. Apalagi sekarang ini kita tahu semua bahwa di tengah-tengah pandemi virus corona yang menjadi musuh bersama kita ya, kita semua dalam situasi yang sangat sulit ya. Masyarakat kita juga sedang sulit, ditambah di pemberitaan seperti ini bisa menjadi pemicu sesuatu yang tidak baik. Kemudian kita pahami juga bahwa Kabupaten Bengkayang tahun 2020 ini kita ada perhelatan pesta demokrasi ya, pemilihan bupati, wakil bupati, dan tentu kita harapkan situasi kondisi ini tetap terjaga kondusif ya, agar pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan sukses. Baik, saya akan menanggapi beberapa hal. Pertama, saya akan menceritakan dari sisi kronologis dulu. Kenapa saya bisa berada di Desa Blimbing ya pada saat pemberitaan yang tersebar di YouTube saudara Yeldenal. Jadi pada tanggal 2 Juni 2020 memang kita tahu bersama ada kegiatan unjuk rasa damai dari warga masyarakat kita, warga Desa Blimbing kepada pihak perusahaan PT PSH. Saya rasa unjuk rasa ini bagus karena memang ini diatur dalam undang-undang kita bahwa semua orang berhak menyampaikan pendapat di muka umum. Ya, jadi sah-sah saja. Jadi saya mendukung aspirasi warga masyarakat kita terhadap hal-hal yang menjadi hak-hak daripada masyarakat sendiri. Kemudian pada tanggal 3 Juni 2020 Dewan Adat Dayak Kecamatan Lumar menerima surat dari pihak manajemen PT PSA yang meminta DAD Kecamatan Lumar memediasi atau memfasilitasi pertemuan antara warga masyarakat dan pihak PT PSA untuk berunding mencari solusi ya, mencari penyelesaian terhadap apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang terutama berkenaan dengan telah terjadinya penyegalan jalan akses masuk dan keluar PT PSA secara adab. Makanya pihak perusahaan juga coba berkoordinasi dengan Dewan Adat Dayak Kecamatan Lumar untuk mencari jalan keluar, karena ini kita segel secara adab, tentu kan kita cari solusi juga mesti melalui sudut pandang adab. Dan kita mengundang pihak-pihak terkait, terutama pihak perusahaan dan masyarakat. Namun kegiatan tersebut tidak dapat tercapai karena dari pihak masyarakat sendiri dan Kepala Desa Blimbing tidak hadir. Kemudian DAD Kecamatan Lumar menyarankan agar berkoordinasi dengan tim koordinasi pengendali investasi Kabupaten Bengkayang yang kebetulan juga adalah Bapeda ya, Bapeda sendiri. Nah, kemudian pada tanggal 10 Juni
2020. Saya mohon maaf juga tadi pertemuan di DAD Kecamatan Lumar itu tanggal 6 Juni 2020 ya, 6 Juni 2020. Kita menerima surat dari perusahaan itu tanggal 3 Juni 2020, intinya permohonan mediasi. Kemudian tanggal 6 Juni 2020 DAD Kecamatan Lumar coba memediasi fasilitasi. Kemudian tanggal 10 Juni 2020 Bapeda Kabupaten Kayang mengundang pihak-pihak ya, terutama pihak perusahaan, masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya, termasuk DAD Kecamatan Lumar, dalam rangka upaya mediasi ya, mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang terjadi. Namun pada saat kegiatan tersebut dari pihak masyarakat ya dan kepala desa Blimbing tidak hadir. Kemudian pihak masyarakat meminta agar kegiatan mediasi dilaksanakan di tingkat desa, artinya dilaksanakan di desa Blimbing ya. Kemudian dalam pertemuan tersebut melalui Bapeda Bengkayang meminta kepada Camat Lumar untuk menjadi mediator, mengundang pihak-pihak terkait untuk berunding mencari jalan keluar penyelesaian masalah. Termasuk DAD Kecamatan Lumar juga. Nah, diundang pada tanggal 13 Juni 2020 hari Sabtu yang lalu. DAD Kecamatan Lumar hadir di Desa Blimbing sebagai undangan dari Camat Lumar untuk dengan agenda mediasi fasilitasi. Namun dalam kegiatan tersebut pimpinan PTPSA justru tidak hadir. Masyarakat hadir, ya, pihak desa hadir, kemudian Forkopimcam Kecamatan Lumar hadir dan DAD Kecamatan Lumar saya sendiri hadir di sana. Nah, tentu setelah mendengar aspirasi masyarakat yang luar biasa ya, tentu saya sudah tahu apa yang jadi persoalan. Tuntutan dari para masyarakat adalah pertama soal CSR, perusahaan kepada masyarakat, kemudian juga soal perizinan ya, kemudian juga soal ketenaga kerjaan dan berbagai aspirasi masyarakat. Saya menilai aspirasi mereka ini baik, sangat bagus karena masyarakat menuntut hak ya, dan inilah yang ingin kita cari jalan keluarnya bersama-sama. Kemudian juga tentu perusahaan juga ya yang berinvestasi di sana juga tentu punya aspirasi. Aspirasinya adalah bagaimana akses jalan keluar masuk kebun itu bisa dibuka agar aktivitas kebun tidak terganggu, terutama aktivitas katakanlah pengangkutan buah, yang dimana diketahui juga bahwa di kebun tersebut juga ada kebun plasma masyarakat. Nah, jadi ini sebetulnya masyarakat punya aspirasi, pihak perusahaan juga punya aspirasi. Nah, ini sebenarnya yang kita mau mencari jalan keluarnya. Namun perlu diketahui juga bahwa saya sendiri memang pada pertemuan tersebut sama sekali tidak diberikan kesempatan sedetik pun untuk menanggapi, untuk mengklarifikasi, untuk menjawab apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Padahal dalam diri saya juga, hadir di sana saya juga selain Ketua DAD Kecamatan Lumar, saya juga sebagai wakil rakyat ya, yang tentunya juga saya sudah memiliki kewajiban untuk mendengar aspirasi masyarakat, lalu bagaimana memperjuangkannya bersama-sama. Nah, itulah hal yang terjadi. Lalu pada tanggal 13 Juni 2020 juga saya melihat di media sosial Facebook oknum atau seseorang yang bernama Yel Jainal Radar memposting acara tersebut di YouTube, lalu membuat narasi-narasi yang menurut saya itu pertama bersifat tendensius, kedua tafsir sendiri, ketiga sungguh tidak berimbang, sehingga saya merasa dirugikan. Terutama di dalam pemberitaan, yang pertama bahwa saya selaku ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Lumar disebut biang kejahatan. Ya, saya tidak terima dengan pernyataan ini. Karena kejahatan apa yang sudah saya lakukan, kepada siapa saya telah melakukan kejahatan, dan apa bukti-bukti saya telah melakukan kejahatan. Yang kedua, saya dikatakan berpihak kepada perusahaan. Dari mana menilai saya berpihak pada perusahaan? Saya sendiri mencoba justru hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka mendengar langsung, melihat langsung, merasakan langsung aspirasi masyarakat. Bahkan kalau kita mau terus terang saja membuka apa yang terjadi di PTPSA, Dewan Adat Dayak Kecamatan Lumar juga saat ini sedang memperjuangkan atau menangani kasus dugaan jual beli hak wilayah, hak komunal berupa tanah-tanah adat yang dilakukan oknum-oknum masyarakat kepada pihak PTPSA. Dan keputusan musyawarah adat melalui Dewan Adat Dayak Kecamatan Lumar, semua lahan-lahan yang telah diperjualbelikan kita tarik kembali untuk menjadi hak wilayah, hak komunal. Ya, kita punya dokumen-dokumen lengkap, ya, fakta dan datanya lengkap ada. Nah, dari mana tuduhannya saya berpihak pada perusahaan? Justru perusahaan kita berikan sanksi adat karena sembarangan menggarap tanah-tanah wilayah adat, sembarangan membeli tanah-tanah wilayah adat. Ya, saya melihat tidak teliti dalam rangka pengembangan kebun. Justru Dewan Adat Dayak Kecamatan Lumar kita berjuang bersama masyarakat adat untuk menarik kembali apa yang di hak masyarakat adat, terutama hak atas tanah. Dari mana saya disebut berpihak kepada perusahaan? Nah, menurut saya justru kalau kita buka data siapa yang berpihak kepada masyarakat, siapa yang bekerja untuk perusahaan akan terlihat terang benderang. Tapi saya tidak mau ulas itu. Ya, kita sangat cukup hari ini. Intinya saya mau menanggapi pemberitaan itu bersifat
tidak benar ya, termasuk tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh narasumber juga menurut pemberitaan di YouTube tersebut, itu juga perlu klarifikasi dan perlu pembuktian ya. Jadi sahabat, saya menerima semua hujatan, kritikan, ya, masukan. Saya anggap itu sebagai vitamin yang memang diperlukan oleh tubuh agar tetap kuat dan sehat. Ya, saya berterima kasih kepada saudara-saudara saya, oknum masyrakatkah yang memang telah menyampaikan informasi, menyampaikan masukan, kritikan. Menurut saya ini bagus, ya, bagus. Jadi saya sama sekali tidak membenci mereka, tidak marah kepada mereka. Saya menganggap ini hal yang wajar. Ya. Hanya yang membuat saya tidak terima adalah postingan di Facebook, di media sosial. Karena ini akhirnya menyinggung perasaan, mengusik kedamaian yang sudah terbangun di tengah-tengah masyarakat, terutama yang ada di wilayah Kecamatan Lumar. Ya. Langkah yang akan saya lakukan adalah, karena saya sebetulnya meminta hak saya, kalaupun saya sebagai narasumber atau saya sebagai objek berita, adalah hak jawab, hak klarifikasi, ya, namun tidak juga diberikan. Dan hari ini saya akan melakukan langkah, saya akan melakukan langkah hukum dengan melaporkan saudara IL General Radar, ya, pemilik Facebook, kepada pihak berwajib, ya. Dan saya rasa kita adalah negara hukum, hukum sebagai panglima, silakan hukum menilai, ya. Silakan hukum menilai, dan saya mohon keadilan, ya, karena ini sangat merugikan nama baik saya, dan ini juga termasuk pembunuhan karakter terhadap saya. Jadi saya mohon kepada keadilan, hukum bisa ditegakkan dan aparat kepolisian bisa mengusut tuntas, ya, pemberitaan ini atau informasi ini, siapa saja yang menjadi dalang, ya. Kemudian selanjutnya saya juga mengajak semua warga masyarakat, terutama masyarakat yang ada di Kecamatan Lumar, mari kita jangan terprovokasi, jangan terpancing, ya, dengan upaya-upaya orang, ya, yang ingin memprovokasi kita, memecah belah kita. Seluruh warga masyarakat Kecamatan Lumar, saya mengajak kita semua bersaudara. Alge Adi Tua Pengamat semuanya. Jangan mau diadu domba, ya. Kita harus tetap kompak, tetap solid. Kalau ada permasalahan, kalau ada perbedaan pendapat, kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, kita bermusyawarah. Itu yang ingin saya lakukan sebetulnya. Kemudian bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bengkayang dan siapapun, kita jadikan ini sebuah pelajaran, ya, agar lebih bijak menggunakan media sosial, ya. Jangan sampai apa yang kita posting di dalam media sosial justru merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain, dan pada akhirnya bisa berdampak hukum bagi kita semua. Saya rasa mungkin itu klarifikasi dari saya, penyampaian dari saya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Atas perhatian, atas kerjasama, atas bantuan teman-teman semua, terutama rekan-rekan media yang hadir pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, salam damai sejahtera untuk kita semua. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Bahasa Ingat Kak Jubata, Naki Kabatu Bidi, Babayut Kak Tangang, Bapak Maka Sangkaru.